era modern sekarang, praktek sihir seperti gendam, ajian gaib yang konon bisa membuat korban yang menuruti permintaan pelaku masih marak terjadi. Lebih banyak digunakan untuk kejahatan, ilmu gendam akan dikupas dalam silet misteri agar kita bisa terhindar dari pengaruhnya berikut. Sekilas, gendam tampak seperti praktek hipnotis. Tapi jika ditelaah lebih dalam, gendam disebut menggunakan ajian atau mantra khusus. Sementara itu hipnotis bersumber dari kekuatan sugesti yang mempengaruhi alam bawah sadar orang lain. Dan gendam telah hadir dalam rentang waktu cukup lama, terutama di tanah Jawa dalam sejarah kebudayaan Nusantara. Bahkan praktek sihir diketahui telah ada sejak zaman Nabi yang banyak digunakan kaum jahiliyah. Dan hal ini masih terjadi di era modern sekarang ini. Bahkan tak jarang orang menjadi korban atas tindak kejahatan dengan menggunakan ajian gendam. Jadi gendam ini adalah gendam bukan gendam ya, gendam pakai do. Ini adalah sebuah kebiasaan tradisi mistik ya. Nah, ini salah satu dari kebudayaan mistik ya. Orang-orang Nusantara terutama yang masih berlatar belakang kepercayaan ya. Ya, misalnya berpikir animisme, dinamisme begitu. Gendam itu adalah ilmu yang digunakan untuk memanipulasi orang. Misalnya orang datang ke bank misalnya, tiba-tiba ditepuk oleh penggendam itu, satu orang itu akan bisa lupa. Itu yang disebut gendam. Sangat lain kalau hipnotis kan cuma pakai sugesti atau kata-kata. Kalau gendam tuh pakai doa atau mantra gitu. Gendam sama dengan dalam Islam itu sihir ya. Artinya ini sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah hadir pun. Ilmu sihir itu udah jadi bukan suatu hal yang baru. Dan untuk mengulik lebih jauh lagi tentang bahaya gendam, pengaruh jahatnya hingga cara menghindarinya, tim Silet berkunjung ke kediaman Ki Sambung Roso dengan mengajak sang ayah mertua Raden Purbo Angkoso sebagai mediator gendam. Ki Sambung Roso melakukan ritual khusus di ruang meditasi di rumahnya. Ya, ini tempat kediaman saya, pemirsa. Ini tim Silet datang hadir di sini. Ayo masuk ya, ruangannya kecil. Bisa Silet. Saya akan mencoba apa yang disebut ilmu gendam tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Ini saya minta tolong papa saya namanya Raden Purbo Angkoso. Saya akan ritual sebentar, saya berikan sedikit mantra. Oke, pemirsa Silet, proses ritual sudah selesai. Sekarang kita coba, kita praktek ilmu gendam langsung di beberapa target, mungkin kita cari di luar sana ya. Oke, yuk. Mediator gendam yang telah dirapalkan ajian atau mantra menyusuri kawasan pertokoan di Tangerang. Dengan arahan Ki Sambung Roso, Raden Purbo mempraktekkan gendam kepada salah satu pedagang yang menjual alat-alat listrik. Tapi hal ini dilakukan bukan untuk ditiru, melainkan agar kita lebih waspada dan tahu modus serta cara kerja gendam untuk terhindar dari tindak kejahatan. Oke pemirsa, kita mencari lokasi untuk praktek gendam kita ya. Karena lokasinya harus yang pertama, energi dari tempatnya, lokasinya itu mudah kita serang gitu. Jangan lupa tukar duit, bawa uang 100. Ada, yaudah itu nanti tukar duit. Ketika sudah berapa mas? Oh ya, saya mau tukar 10-an atau 50-an, bisa nggak? Gitu. Nah ketika dia buka dompet, papa langsung baca mata dalam hati, langsung yang ini loh, maju aja, pede aja pak, ambil yang ini loh. Ya ini langsung ya ini. Makasih ya mas. Oke pemirsa,
Ini mertua saya sudah turun dan dia sedang beraksi untuk menggendam pemilik toko itu kayaknya, atau karyawannya, saya kurang tahu ya, di depan. Oke, dia udah nyebrang. Oke, ini toko elektronik ini. Sepertinya toko elektronik ini di sini. Nah itu ini ya? Iya. Ini ya? Iya. 600, iya, bagus itu. Ada, udah berhasil ini pemirsa. Itu gak enak kan? Ngomong-ngomong dulu itu anaknya, jangan 2, 3, 4, 5. Ini yang satu ker tadi. Si pedagang yang tidak sadar dengan gampang memberikan barang-barang serta uang ratusan ribu di dompetnya. Ia pun baru sadar terkena gendam setelah Ki Sambung Roso mendatangi toko dan mengembalikan uang beserta barang yang sebelumnya diambil. Jadi ini tadi sudah berhasil di toko apa ini, Regama Teknik. Siang Pak. Siang Pak, ya. Tadi ada orang yang jual, beli ya? Iya benar Pak. Beli ya? Iya. Oh, dia bayar? Bayar nggak? Bayar. Bayar. Oh, bayar. Bayar berapa dia Pak? Bayar 100. Coba dilihat Pak, ada uangnya, coba lihat. Kayaknya ada yang janggal nih. Ada yang janggal gimana? Mana uangnya Pak? Uang saya yang hilang. Uangnya Bapak hilang? Iya. Aduh Pak, Pak gini, uang yang hilang berapa? Yang hilang berapa tadi Pak? Saya bingung tahu. 500. Mungkin ketinggalan atau apa? Mungkin di sini nih. Enggak, perasaan tadi saya keluarin dompet, orang bilang nuker sih tadi. Oh gitu Pak. Iya. Ini kayaknya kondisinya masih blank pemirsa. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Auzubillah. Billahi Oke, minasyaitonirrajim. udah. Oke. Nggak apa-apa Pak. Nggak ada pusing atau apa? Dikit ya. Pak, begini, jadi tadi saya sedang dengan pemirsa silet untuk praktek gendam, mohon maaf, praktek gendam. Jadi, nah ini tadi Bapak yang beli ya? Benar? Iya, benar. Ini ya yang beli. Nah, jadi tadi Pak Purboangkoso ini tadi memang saya berikan rapalan khusus untuk praktek gendam. Kemudian membeli beberapa, nggak tahu tadi beli apa, sekaligus mengambil uang Bapak. Ini uangnya kalau nggak salah ya, benar? Coba dicek dulu. Oke, ini uangnya ya, benar nggak? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini uangnya saya kembalikan. Pak, lain kali waspada ya pemirsa silat juga. Jadi dengan orang-orang yang mungkin biasanya memang modusnya tukar uang. Setelah tukar uang dia memberikan, tadi sempat salaman atau tempel atau gimana tadi? Salaman. Nah, hati-hati karena apa? Energi gendam atau mantra itu bisa ditransfer melalui jabat tangan. Ya, kemudian ratapan mata. Jadi Bapak harus lebih waspada, banyak-banyak mengingat Tuhan. Agama Islam kan? Nah, banyak mengingat Tuhan, Pak. Seperti itu pemirsa. Ada yang beli itu saya layanin, begitu itu nuker uang katanya, nuker uang nggak ada receh. Saya bilang ada receh Pak, ada gitu. Saya tuker, ternyata yang dompet saya malah kebawa yang 500.000. Jadi langsung diambil aja gitu. Yang nggak diambil katanya, oh iya sekalian yang ini aja bawa. Saya nggak sadar, ya udah bawa aja.
kita selalu berdoa. Ya, kita berzikir kepada Allah, memohon ampun dan memohon perlindungan. Agar apapun ilmu yang digunakan oleh seseorang menggunakan ilmu-ilmu sihir, kita dijaga sama Allah. Ki Sambung Roso kembali mencoba melakukan hal serupa di salah satu rumah makan. Dengan sedikit interaksi dan kontak fisik, si pedagang tak mempersoalkan bahwa Raden Purbo sejatinya tak membayar nasi yang dibeli. Dan lagi-lagi bertujuan untuk edukasi agar kita lebih waspada. Seperti inilah cara kerja gendam untuk tujuan kejahatan. Kita mulai proses gendam, kita ada di masakan Padang, masakan Padang ya, rumah Padang ini ya. Jadi mertua saya lagi proses di situ. Nanti kita lihat, mudah-mudahan berhasil teknik gendam yang saya berikan ini pemirsa. Ya benar itu di kasir. Oke, komunikasi. Ya bagus, dia mulai itu. Ya benar, siap. Nah, ini prosesnya mau mulai nih pemirsa, mulai ini ke kasirnya dia. Membuktikan bahwa gendam itu ada, Ki Sambung Roso kembali ke rumah makan dan membayar semua nasi yang telah dibelinya. Di sini pula Ki Sambung Roso mengingatkan para pedagang agar fokus dan tak kosong pikiran, juga lebih waspada pada orang tak dikenal. Ini tadi saya sedang praktek gendam Pak, ilmu gendam. Pak, tadi Bapak ini tadi beli, ya. Kemudian totalnya berapa Pak? Sekitar berapa? Tadi ada berapa Pak? 5. Ada 5. 140-an Pak. 140-an. Udah bayar kan Pak ya tadi ya totalnya ya? Oke, makasih ya. Oke, pemirsa Silet, itulah praktek tadi gendam, ilmu gendam ya. Lebih waspada dan hati-hati terhadap kejahatan gendam atau hipnotis. Dan waspada pada orang-orang yang sok kenal, sok dekat pada Anda. Jangan mudah bersalaman, jangan mudah sekali berbicara dengan orang-orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. Banyak berdoa dan selalu mengingat Allah, selalu mengingat Tuhan agar tetap dilindungi oleh Allah. Seperti itu ya. Tayangan ini jangan ditiru. Ini hanya edukasi. Saya memperlihatkan proses tata caranya bagaimana agar nanti pemirsa silat bisa tahu, oh ternyata gendam ini prosesnya seperti ini. Jadi biar lebih waspada. Ya begitu aja, minta nasi 5 katanya. Tapi dia salaman dulu. Salaman, terus minta minuman 5. Ya setelah itu udah, saya pun nggak tahu kalau bapak itu udah pergi atau gimana. Ya. Tapi setelah apa itu datang kembali, baru saya tahu itu belum bayar. Gitu. Sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah. Ilmu gendam sebenarnya bisa dihindari. Baik pemuka agama hingga Ki Sambung Roso mengingatkan bahwa yang pertama adalah pikiran dan hati kita tak boleh kosong, serta harus mengingat Sang Pencipta. Karena dengan begitu, ilmu gendam tak akan mampu membuai korbannya. Memang kita harus banyak-banyak mengingat Allah, mengingat Tuhan. Karena apa? Sang pelindung kita semua itu Tuhan, Allah. Jadi ketika kita semakin sering mengingat Allah, insya Allah Tuhan juga akan melindungi apa yang akan terjadi pada diri kita. Tips-tips bagaimana Anda menghindari kejahatan gendam, pemirsa silat. Yang pertama, memang Anda harus fokus, ya. Anda fokus dan sadar ketika Anda berada dimanapun, ya. Karena apa? Karena pelaku gendam biasanya pertama yang dia lakukan adalah menyapa, istilah kerennya sok kenal sok dekat, SKSD biasanya seperti itu. Karena untuk membaca mantra tersebut, mereka harus berkomunikasi minimal menyapa. Misalnya kalau lagi gendam itu dalam posisi yang dia tahu betul bahwa yang korbannya adalah korban yang betul-betul ada kekosongan ya. Dia lagi tidak konsentrasi ya. Nah, kalau sampai dia salah melihat orang ini sadar betul, bisa dilawan ya dan bisa berantem loh.
ya bisa berantem, dan ini dianggap suatu kejahatan barangkali, dan banyak sebagai kejadian semacam itu, dan ini membahayakan yang gendam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bahwa di situ disampaikan kegiatan dan ilmu-ilmu sihir yang dihembuskan oleh bul-bul oleh pesihir-pesihir perempuan. Makanya Rasulullah mengajarkan agar kita terhindar dari apapun itu ilmu sihir, ilmu-ilmu yang digunakan oleh menggunakan bantuan jin. Jangan pernah lepas hati kita selalu terkoneksi dengan Allah. Artinya berzikirlah setiap saat. Dalam sehari itu, sholat itu adalah berzikir. Aktivitas ibadah itu harus dilakukan. Dalam setiap subuh kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak satupun zat baik di langit maupun di bumi yang mampu mencelakakan kita.